Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita berkumpul kembali dan insyaallah kita sempatkan waktu untuk belajar. Siang ini kita akan belajar tentang akhlak. Segala puji bagi Allah semesta alam, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta terlimpahkan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang mulia. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina marda'ahu wa yuhsina adabahu. Yang artinya hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah mendapatkan nama yang bagus. Fatir bagus namanya, Zaki Fadilah bagus. Air ASI ibu yang baik dan pendidikan akhlak yang layak. Jadi pendidikan itu ya dari kedua orang tua, diawali dari kedua orang tua sebelum menjadi santri. Makanya keberhasilan santri pun sebenarnya siapa orang tuanya. Bagaimana mendidik anak selama ini atau sebelum ke pesantren, istilahnya seperti itu. Oleh karena itu dalam pendidikan guru, santri dan orang tua itu tidak bisa terpisahkan. Semuanya ada keterkaitan. Jadi tidak berhasilnya seorang santri atau pendidik bisa faktor dari kedua orang tua, bisa dari anaknya, bisa juga dari gurunya. Ya. Karena dalam hal ini akhlak juga harus diwujudkan oleh gurunya juga dan kedua orang tua juga, apalagi kepada anak atau seorang pendidik. Baiklah, Ustaz akan menyampaikan beberapa bab. Yang pertama adalah akhlak pribadi seorang murid. Ya, akhlak pribadi seorang murid. Akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Ya. Kalau cuma ilmu banyak bisa kita raih, apalagi yang banyak uang, ya tinggal bayar. Tapi kalau akhlak ini sulit, hubungannya dengan hati. Apalagi pada bab ini, yaitu akhlak pribadi seorang murid, yang pertama adalah membersihkan hati.
Seorang murid hendaknya membersihkan hati dari segala hal yang dapat mengotori seperti dendam, ya. Apalagi dengki, keyakinan yang sesat. Buat apa antum menghafal Quran kalau keyakinannya sesat? Ya, percuma. Ngafalin Al-Quran itu adalah ibadah tambahan, bukan pokok. Ya. Jadi keyakinan kita dalam beragama itu yang harus diutamakan. Dan perangai yang buruk yang seperti apa? Banyak. Nanti akan kita jelaskan lagi pada bab akhlak santri terhadap guru. Ya, akhlak santri terhadap guru. Hal itu dimaksudkan agar hati mudah untuk mendapatkan ilmu. Apalagi ini ilmu agama, ya. Ilmu agama itu nggak bisa bersama dengan orang-orang yang hatinya kotor, harus bersih. Gitu. Menghafalkannya, mengetahui permasalahan-permasalahan yang rumit dan memahaminya. Yang kedua apa? Yang kedua hendaknya memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Orang yang menghafal Al-Quran belum tentu niatnya karena Allah. Ya, belum tentu. Bisa saja menghafal Al-Quran karena ingin mendapatkan predikat supaya mendapatkan predikat di sisi manusia. Muhammad Surur Al-Hafidh, gitu kan? Tujuan kita untuk mencari ridho Allah, mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan ilmu yang kita dapat. Apa yang kita baca, kita amalkan, menghidupkan syariat Islam tentunya, menerangi hati dan mengindahkannya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya nyantri itu tidak ada lain kecuali supaya kita dekat kepada Allah. Dekat seperti apa? Banyak penafsiran yang dekat itu. Antum berakhlak terhadap guru itu dekat dengan Allah. Ya. Jangan sampai berniat hanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi seperti mendapatkan kepemimpinan. Jadi seorang pendidik itu kalau mau nuntut ilmu, ya udah nuntut ilmu aja. Tujuannya apa? Karena Allah. Kewajiban sebagai muslim, ya, menjalankan perintah Allah. Gitu aja. Gak usah terbesit di hati kita supaya nanti bisa ngajar Quran terus dapat gaji, supaya nanti jadi imam. Enggak, bukan itu tujuannya. Ya, tujuannya mencari ridho Allah. Namun mengamalkan itu termasuk ngajar, ya kan? Orang hafal Quran yang diajar ya hafal Quran lagi ya. Tapi ada perbedaan antara orang yang benar-benar karena Allah dan tidak. Pangkat, harta, hafal Quran ingin mencari harta misalkan, mencari kekayaan melalui Al-Quran, boleh. Atau menyombongkan diri di hadapan orang, menyombongkan diri. Udah ada satu kampung ini yang hafal Quran kecuali aku. Sombong itu lah. Ingin dianggap orang. Makanya Ustadz itu kagum dengan salah satu ulama yang namanya Abagus Bahak.
Beliau itu hafal Quran, tapi nggak kelihatan hafal Qurannya. Ustadz kalau merenung kepribadian Gus Bah itu malu, ketutup pada dia hafal Quran. Mudah-mudahan Ustadz terselamatkan dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima predikat Quran yang Ustadz terakhir ini, ya, termasuk kalian juga. Jadi kesimpulannya, menuntut ilmu diantaranya menghafal Al-Quran hanya untuk mencari ridho Allah. Itu aja. Gak boleh mencari duniawi. Jadi kalau antum menghafal Quran kok miskin, udah hadapin aja. Ya, hadapin aja. Kok makin miskin, ya udah hadapin aja. Ingat, tujuannya mencari ridho Allah. Makin banyak murojaah, makin miskin, udah hadapi aja. Justru dengan ujian yang seperti itu bertanda Allah sayang. Karena kenikmatan itu bukan hanya diturunkan di muka bumi, tapi nanti kelak di akhirat. Ya. Jadi mindset kita itu kalau ngapal Quran bukan supaya nanti jadi orang sukses, tidak ketinggalan. Jangan sampai kalau kita nggak ngapal Quran nanti begini begitu, gitu kan? Apalagi zaman sekarang itu zaman fitnah. Ketika ada seorang anak yang hafal Quran, terus hidupnya nggak karuan, rezekinya kurang, miskin lah. Lalu masyarakat berpendapat, kok ngapal Quran nggak terjaga? Kok ngapal Quran rezekinya merosot? Gitu kan? Ada tujuan kita ngapal Quran itu mencari ridha Allah. Apapun yang terjadi, ya itu yang terbaik. Yang disedihkan itu bukan kita menjadi miskin atau kaya, bukan. Yang disedihkan itu adalah ketika kita mendapatkan predikat menghafal Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan isinya, kita bermaksiat, itu yang harus dipikirkan. Bukan kalau kita hafal Quran nanti mendapatkan rezeki misalnya kan, yang tidak diduga-duga. Karena salah satu takwa adalah menghafal Al-Quran. Loh, kok malah miskin? Loh, malah melarat? Loh, banyak hutang? Awas, jangan salah menyikapi dalam mengamalkan agama ini. Kalau mau kaya, jadi pengusaha, bukan hafal Quran. Pokoknya intinya ridha Allah udah. Apapun yang terjadi. Yang ketiga, hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu. Masa muda kayak antum-antum ini, mumpung masih muda, pergunakan waktu sebaik mungkin, jangan menyia-nyiakan waktu. Nanti kalau udah dewasa nyesel. Ya. Karena keadaan orang yang sudah berumah tangga seperti Ustadz itu sudah banyak kesibukan. Maka antum yang belum banyak kesibukan, ya paling makan, tidur, mandi, jajan habis minta dan orang tua, gitu-gitu aja. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ya. Keberhasilan antum, penjagaan antum terhadap Al-Quran itu bagaimana
sikap antum sekarang. Begitu. Makanya ada salah satu contoh teman ustadz, satu seperguruan, beliau itu kakak kelas. Beliau itu waktu mondok tekun, sungguh-sungguh. Pernah nggak murojaah Al-Quran selama 1 tahun tapi nggak lupa. Kenapa? Karena beliau ini sudah berjuang, istilahnya itu sudah berjuang mati-matian ketika nyantri. Murojaahnya gesit, benar-benar memaksimalkan. Jadi ketika sudah ada kesibukan berumah tangga, sudah terbayar gitu loh. Kalau kita malas-malasan, nanti aja mumpung masih muda, nanti kan juga bisa ulang lagi. No, belum tentu. Jadi sekali lagi, ya, gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, tanpa terperdaya oleh rayuan menunda-nunda, ya, dan berangan-angan panjang. Karena memang ujian santri itu sebenarnya yang paling dahsyat itu banyak angan-angan. Banyak angan-angan. Angan-angan itulah yang berakibat santri itu kurang adab. Angan-angannya tinggi, padahal dia sedang menuntut ilmu, tapi angan-angannya udah kemana-mana. Akhirnya apa? Mengambil kesimpulan pindah ke pesantren lain, santri pindahan. Karena nggak tahu adab, karena nggak tahu hakikatnya ilmu, karena nggak tahu keberkahan ilmu. Sahabat Nabi itu, beliau mau bersusah-susah dengan Nabi, nggak takut miskin. Sahabat Nabi itu, seorang murid hendaknya memutus sebisanya urusan-urusan yang menyibukkan dan menghalang-halangi sempurnanya belajar dan kuatnya kesungguhan dan keseriusan menghasilkan ilmu, karena semua itu merupakan faktor-faktor penghalang mencari ilmu. Apa tadi yang saya katakan? Kita harus memutuskan sebisa mungkin urusan-urusan yang menyibukkan, urusan-urusan yang menyibukkan yang menghalang-halangi kesempurnaan dalam belajar. Jadi fokus, kalau orang hafal Quran fokus, belajar kitab fokus. Kalau tujuannya hafal Quran, ya udah tekunin Al-Quran, jangan mikirin macam-macam. Kalau fokus belajar kitab, fokus dengan kitabnya. Jangan antum belajar Al-Quran mikirnya mau belajar kitab, padahal antum berhadapan dengan guru Quran. Itu akhlak juga, adab itu. Antum kesini ngapain? Mau ngafal Quran? Ya udah, antum berhadapan dengan seorang guru yang hafal Quran, fokus ke Quran. Itu namanya adab. Gak usah menyibukkan macam-macam gitu, pengen itu, pengen ini. Ada waktunya. Yang keempat, menerima sandang pangan apa adanya. Ya, sebab kesabaran, sebab kekurangan hidup akan mendatangkan ilmu yang luas. Sandang pangan apa adanya, ya. Makan tempe 1 bulan terima, makan tempe orek selama 1 bulan terima, yang penting perut terisi. Itu namanya tirakat, bahasanya tirakat.
Kos santri itu harus bisa tirakat. Makanya kebanyakan penghafal Quran yang sukses itu, biasanya pesantren-pesantren yang diduduki oleh orang-orang yang serba kekurangan biasanya, karena dia sudah teruji dengan hidup susah. Namun tidak menutup kemungkinan ya, orang yang biasa hidupnya mewah, senang, tidak bisa tirakat, bisa asal ada usaha, bisa tirakat. Ya. Itu. Makanya pendidikan dari kedua orang tua itu berpengaruh di pesantren. Makanya Ustaz tidak suka kalau ada wali santri kan nyala-nyalain gurunya. Dulu di rumah gimana pendidikannya? Karena orang tua, guru, anak itu jadi satu, kerjasama. Kalau ada kerjasama, insya Allah berhasil. Gitu ya. Kefokusan hati dari angan-angan yang bermacam-macam dan berbagai hikmah yang terpancar dari sumbernya. Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang mencari ilmu disertai tinggi hati dan kemewahan hidup tidak akan berbahagia. Ya. Tidak akan berbahagia. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mencari ilmu disertai rendah hati, kesulitan hidup, dan khidmat pada ulama. Mudah diucapkan tapi sulit diterapkan. Siapa sih yang mau hidup sulit? Orang yang rendah hati itu orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya itu orang yang memiliki ilmu hikmah. Salah satunya orang yang bersyariat, orang yang bertauhid, orang yang rendah hati itu. Jadi rendah hati itu bukan aku rendah hati. Rendah hati ya logika doang, enggak gitu. Kesulitan hidup. Jadi kalau jadi santri maunya senang, ketika sulit ngeluh, itu bukan santri. Ya, Nabi aja banyak menempuh kesulitan. Masa kita mau mendapatkan predikat takwa dikasih sulit sedikit nggak mau? Ya. Kita masih enak tidur di kasur. Nabi mana pernah tidur di kasur? Makanya Ustaz waktu mondok di Jawa itu kiai Ustaz, ya Allah, mungkin khusus untuk beliau kali ya, rumahnya bagus, tapi ketika Ustaz sowan ke kamarnya, itu rumahnya nggak ada keramik, ambennya kayu biasa, bantalnya seadanya. Sampai Ustaz sedih, Mbak kuat tidur seperti ini. Apa jawab beliau? Surur, Mbak malu kalau punya tempat yang mewah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana. Jadi Mbak rela begini. Masya Allah. Coba kita mah kasur, ya, kasur pendek, kasur tinggi, kasur tipis, kasur tebal, protes. Bagaimana mau berkah ilmunya? Protes. Aku kan
udah bayar tuh gede, berarti mudorot bayar gede, dijadikan tameng. Ya, bahaya ini. Makanya kan keberhasilan seorang santri itu terputus keberkahannya bisa jadi karena faktor pendidikan orang tuanya tidak mumpuni dari sisi pendidikan agama. Dan harus berkhidmat pada ulama. Ya, ulama berarti kalau di sini guru antum, gitu kan ya, berkhidmat. Kalau orang penghafal Quran itu umumnya ya berkhidmat itu 1 tahun ya, 1 tahun ngajar tanpa digaji, tapi dikasih makan. Ya, 1 tahun ngajar digaji, dikasih makan. Nggak digaji selama 1 tahun. Ini mah kagak, astagfirullahaladzim. Baru hatam, belum ngabdi, daftar jadi guru tahfidz. Zaman akhir sekarang ini, nggak mau hidup sulit, maunya langsung senang. Ukti hafal 30? Ya Ustaz, bisa dites? Kenapa? Belum siap Ustaz. Kok belum siap? Yaudah begini aja, Ustaz bacain, nanti tebak ya, ini surat apa. Salah lagi tebak. Maaf Ustaz, saya baru selesai setoran. Ya, langsung daftar ke sini. Ya Ustaz, sudah ngabdi belum dengan gurunya? Belum. Padahal kalau dia ngabdi ke gurunya, itu akan mendapatkan keberkahan ilmu. Contoh para sahabat itu gak kemana-mana, belajar dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Coba bayangkan. Nah, santri Arba'in kalau bisa begitu. Ngabdi sampai Ustaz wafat sih. Ya, sampai Ustaz wafat, antum di sini aja udah. Sahabat kan gitu. Kata Fatir, aduh. Ya setidaknya ngabdi itu ya minimal 1 tahun. Jangan sampai baru selesai setoran langsung keluar. Udah keluar daftar jadi guru, tasmid belum, ngabdi belum, baru setoran. Ya itu tadi angan-angannya tinggi, padahal gurunya nggak izinin sebenarnya. Itu juga termasuk adab. Yang kelima, pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur. Yang paling berharga itu waktu yang paling baik untuk hafalan adalah waktu sahur. Ya antum kalau mau ngapalin habis tahajud. Kalau Ustaz dulu tahajud itu 8 rakaat. Dulu waktu jadi santri itu 8 rakaat. Kalau jadi santri kan gak ada kerjaan. Kerjanya apa santri? Ya ngafalin kan. Jadi waktu tuh tahajud bisa tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Jadi sebelum Ustaz lakukan di al-iqra, dulu di pesantren sudah dilakukan. Jadi kuncinya kalau ingin mudah ngafalin, hafalannya mungkin, setorannya selalu lancar dan cepat target, kuncinya puasa
Senin Kamis sholat duha, boleh sholat tahajud, itu kuncinya. Itu salah satu ya, salah satu. Jangan tinggalkan tahajud, sholat duha, dan puasa Senin Kamis. Anak muda itu harus puasa. Tujuannya untuk mengendalikan nafsu. Ya, jadi terkendali nanti nafsunya. Jadi kalau nggak puasa itu nggak terkendali, jadi nggak terkontrol, ngapal juga. Kalau ustadz untuk mengendalikan kan punya istri. Lah kalau santri puasa obatnya. Jadi kalau antum nggak pernah puasa, tanda tanya itu, nggak kontrol ngapalnya. Walaupun lancar setoran nggak kontrol, apalagi direkam buat YouTube, udah ngeblank. Gitu. Apa tadi? Waktu yang paling baik untuk hafalan adalah waktu sahur. Waktu sahur atau di tempat-tempat yang sunyi, di kamar-kamar, ya, di kamar masing-masing. Hafalin ziyadah, tambahan Al-Quran. Kalau murojaahnya dilakukan ketika sholat tahajud. Jadi kalau antum murojaah minimal ya satu malam itu setengah juz antum bawa di tahajud. Itu mengunci, tidak mudah lupa. Jadi kalau antum punya hafalan nggak ditahajudin, itu ibarat rumah tak terkunci, cuma tertutup doang, masih bisa kebuka. Nah ini dikunci pakai gembok, dikunci pakai tahajud. Jadi hafalannya tidak gampang lupa. Minimal setidaknya satu hari itu setengah juz. Kalau satu hari setengah juz berarti 1 bulan berapa? 15 berapa tuh? Hitung. Satu hari setengah juz, 1 bulan 15 juz. Setengah kan? 2 bulan aja antum lakuin. Sepertinya sedikit, tapi kalau istiqomah 2 bulan hatam. Kecuali kalau istiqomah angin-anginan, 1 tahun tuh nggak bakal hatam. Ya kan? Dan itu harus itu kalau bisa. Hafal itu harus ditahajud. Nah habis tahajud hafalin ziyadah, insya Allah. Jadi kalau ngafalin ya bukan di halaqah, boleh di halaqah. Apalagi kalau memang suatu peraturan nggak apa-apa ngafalin di halaqah. Cuma hakikatnya di halaqah itu setoran, bukan ngafalin. Guru dibikinnya bengong, duduk berlama-lama, nggak ada yang maju. Alasannya apa? Belum siap. Padahal Allah berikan waktu 24 jam dalam 1 hari. Buat apa waktunya? Ya, jadi manfaatkan waktu. Termasuk nih kalau orang yang belajar kitab nih, menulis di tengah hari, ya kan? Untuk menulis di tengah hari dan untuk belajar serta mengulang pelajaran waktu malam. Pokoknya bisa mengatur waktu, kapan harus menulis, kapan harus menghafal, memanage waktu. Harus pinter-pinter. Kalau santri nggak bisa mengatur waktu, sebanyak apapun waktu yang tersedia, terasanya sedikit, betul nggak? Gitu. Jadi sekali lagi ya, gunakan waktu yang sebaik mungkin.
Yang keenam, makan dan minum sedikit. Kenyang hanya akan mencegah ibadah dan bikin badan berat untuk belajar. Kalau makan jangan kenyang-kenyang, dikit aja. Ya. Berhenti sebelum kenyang. Kalau masih ada sisa, kasih, bisa suruh. Saat aku udah mau kenyang nih, gak usah suruh yang kenyang gitu. Usah suruh yang malas merojak jadinya. Ya, khawatir berhenti, kasih ke Ustaz. Sekarang nih berhenti, kasih ke Ustaz, itu Ustaz jadi korban. Jadi Ustaz yang malas merojak. Ini yang keenam tadi apa? Makan dan minum sedikit. Di antara manfaat makan sedikit adalah badan sehat. Apalagi yang gemuk, makan yang banyak-banyak, makin gemuk, berat badannya, malas jadi nantinya. Ya. Dan tercegah dari penyakit yang diakibatkan oleh banyak makan dan minum, seperti ungkapan syair, wa inna da'a aktsaru ma tara yakunu minat ta'ami awish syarabi. Sesungguhnya penyakit yang paling banyak engkau ketahui berasal dari makanan atau minuman. Apalagi zaman sekarang, makan minuman banyak yang mengandung pengawet, mie instan, ya, Coca-Cola, banyak makanan yang lain lah, ciki-ciki. Tidak dilarang, tapi dikurangi. Hati dikatakan sehat bila bersih dari kesewenang-wenangan dan kesombongan. Tidak seorang pun dari para wali, imam, dan ulama memiliki sifat atau disifati atau dipuji dengan banyak makanan. Ya. Kalau ada santri yang banyak makanan, itu musibah sebenarnya. Apalagi dia termasuk kategori banyak uang gitu kan, dia banyak makanan, akhirnya dia sombong, nah, misalnya. Tapi dia lebih mulia ketika dia banyak makanan berbagi, karena dia tidak mau kenyang gitu kan. Akhirnya karena tidak mau kenyang dia berbagi. Yang dipuji banyak makanan adalah binatang yang tidak memiliki akal dan hanya dipersiapkan untuk kerja. Bukan artian banyak makanan dilarang juga, enggak. Intinya begini, kita nggak boleh terlalu kenyang ya dalam mengkonsumsi makanan, gitu ya. Karena Ustadz pun punya anak, bawa oleh-oleh buat 1 bulan, tapi nggak boleh terlalu kenyang, secukupnya. Kalau bisa berbagi ya berbagi. Gitu ya. Ketujuh, bersikap warak, menjauhi perkara yang subhat, alias tidak jelas halal haramnya, dan berhati-hati dalam segala hal. Memilih barang yang halal seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup supaya hatinya terang dan mudah menerima cahaya ilmu dan kemanfaatannya. Jadi makanan yang antum miliki itu halal atau haram, sekalipun itu makanannya halal, ayam goreng, ayam chicken, tapi itu diraih dari harta yang haram atau yang halal. Makanya tadi saya sampaikan,
Jadi keterkaitan antara kedua orang tua, anak, guru itu bersatu, bekerja sama. Makanya suatu lembaga terkadang satu guru tapi keberhasilannya berbeda. Betul nggak? Kenapa? Banyak faktor. Kedelapan, ya, meminimalisir penggunaan makanan yang menjadi penyebab bebalnya otak. Ternyata ada makanan yang menyebabkan bebalnya otak, lemah panca indera, seperti di sini disebutkan buah apel yang asam, yang seperti yang Ustaz pernah sampaikan. Ustaz juga nggak ngerti kenapa buah apel ini salah satu menjadi kendala bebalnya otak, tapi bukan berarti tidak boleh makan buah apel. Ya, tapi seorang pengajar itu kan banyak berpikir, ya, setidaknya dikurangin gitu ya. Buah apel yang asam, ini ulama yang bilang. Tapi jangan disebarluas karena Ustaz juga suka apel. Ya makan, tetap makan sih. Cuma dianjurkan. Ya. Kalau pada dasarnya manusia itu diberikan kecerdasan mudah meraih ilmu, ya tetap aja mudah. Tapi syariatnya begitu, nggak tahu apa. Sudah diteliti, mungkin sudah ada penelitian. Ternyata apel itu sangat berpengaruh di kecerdasan. Buncis, ya, buncis disebut juga buncis sama. Kebetulan Ustaz gak suka buncis. Terus kalau makan buncis tuh kayak gimana gitu ya? Ngilu, kayak ngilu. Alhamdulillah gak bermakan buncis ya. Dan cuka, jangan makan cuka. Orang tuh dapat oleh-oleh pempek, pempeknya aja dimakan, cukanya jangan. Dilarang? Enggak. Antum mau makan pempek sama cuka juga nggak apa-apa. Nggak ada larangan haram, nggak ada. Tapi mengganggu sedikit. Namanya cuka kan. Coba antum setiap hari minum cuka. Minum cuka setiap hari. Coba, hancur perut antum. Itu maksudnya. Itu juga dengan makanan yang dapat memperbanyak dahak, balgham, yang memperlambat kinerja otak, yang memperberat tubuh. Ya, tahu nih di sini disebutnya seperti susu dan ikan. Nggak ngerti juga Ustaz, ikan apa ini? Yang berlebihan maksudnya. Berarti nggak boleh berlebihan. Memang kalau makan kan nggak boleh berlebihan, secukupnya. Hendaknya seorang murid menjauhi hal-hal yang menyebabkan lupa, seperti memakan makanan sisa tikus. Ya, mungkin juga ya, untuk pernah makan sisa tikus. Nah, mungkin begini kali. Di rumah-rumah kita itu kan kadang banyak tikus. Ya. Bisa saja misalnya kejilat oleh tikus langsung kita makan. Makanya makanan itu dianjurkan ditutup, ya, ditutup. Itu perintah juga itu. Membaca tulisan di nisan kuburan nggak boleh. Membaca tulisan di nisan kuburan nggak boleh. Membaca nggak boleh. Ya. Jadi kalau antum ziarah kubur, gak usah dibaca, udah didoain aja udah. Jangan fokus ke nisan lalu dibaca, kencang lagi bacanya. Nggak boleh.
masuk di antara dua unta yang beriringan, insya Allah kita aman. Karena kita nggak di tanah Arab, nggak ada unta di sini. Dan membuat kutu hidup-hidup. Harus dimatiin itu kutu, yang dibuang aja. Kesembilan, meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya yang kondisi tubuh dan pada kondisi tubuh dan kecerdasan otak. Tidak menambah jam tidur dalam sehari semalam lebih dari 8 jam. Kalau tidur itu cukup 8 jam sehari, gak boleh lebih. Santri ya, khususnya santri, karena kalian sedang belajar. Boleh kurang dari itu asalkan kondisi tubuh cukup kuat. Ya. Ada yang nggak tidur, ada hamba Allah yang nggak tidur, ada. Memang kuat ya. Tapi kalau kebanyakan tidur nggak boleh. Yang nggak boleh itu kebanyakan tidur. Kalau nggak tidur bagus kalau kuat. Ada seorang ulama nggak tidur ada. Tidak masalah mengistirahatkan tubuh, hati, pikiran, dan mata bila telah capek dan terasa lemah dengan pergi bersenang-senang ke tempat-tempat rekreasi, sekiranya dengan itu kondisi diri dapat kembali fresh. Apa hiburan namanya ya, main futsal. Kita main futsal kan? Gak apa-apa. Karena santri juga manusia, ya mungkin kan main terus, gak ada hiburan, main badminton kayak gitu, futsal, sepak bola. Kalau Ustadz dulu di pesantren mainnya sepak bola, sore-sore pada asar main sepak bola sampai menjelang maghrib. Jadi keringat keluar terus. Jadi santri itu salah satu males yang santri, males ngaji, itu faktor karena nggak olahraga sebenarnya. Keringatnya nggak dikeluarin. Ya. Kalau orang sakit kan jadi males ngaji, ibadah males. Apalagi kalian ini membutuhkan daya ingatan yang kuat. Jadi kesehatannya juga harus sempurna, harus olahraga. Ke-10 terakhir, meninggalkan pergaulan, karena hal itu merupakan hal yang terpenting yang seyogyanya dilakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis. Dan ketika pergaulan lebih banyak main-main serta tidak mendewasakan pikiran, atau harus bersabar-sabar ya. Jangan mikirin lain jenis atau akhwat, ntar kalau udah waktunya datang sendiri. Watak manusia itu seperti pencuri ulung. Tahu ulung apa? Meniru perilaku orang lain dengan cepat. Ya. Meniru perilaku orang lain dengan cepat. Makanya harus pintar memilih teman. Salah memilih teman maka berdampak ya fatal dalam meraih ilmu tujuan. Jadi kalau memilih teman, pilihlah teman yang menguntungkan. Jangan teman
yang membahayakan. Insya Allah kalian paham semua itu. Kalau ada teman yang tidak menguntungkan, jauhkan. Tujuannya apa? Untuk mendidik supaya berubah. Jadi kalau kita berteman, lihat diri kita, apakah kita bisa mempengaruhinya. Kalau kita tidak bisa mempengaruhinya dalam kebaikan, maka jauhkan. Dengan tujuan supaya dijadikan sebuah pendidikan. Biasanya kalau orang dijauhi itu mikir lama-lama, ya kan? Jadi kita sebagai pendidik dan mendidik juga. Jika seorang pelajar butuh orang lain yang bisa ditemani, maka hendaknya dia jadi teman yang baik, kuat agamanya, bertakwa, warok, bersih hatinya, banyak kebaikannya, baik harga dirinya, murah, dan tidak banyak bersengketa. Lebih teman tersebut lupa, dia ingatkan. Dan bila teman tersebut lupa, dia ingatkan, dan bila sudah sadar maka dia tolong. Insya Allah santri Arba'in santrinya baik-baik semua. Gak perlu harus dipilih. Ntar kalau malam ini malah sengketa, malah ada kubu-kubuan gitu ya. Jadi menjauh itu bukan berarti memusuhi. Menjauh tetap kita mendidik dengan sikap kita, tetap kita ramah, tetap kita senyum, tetap kita memberikan pengajaran. Begitu. Gak boleh terpengaruh, terperdaya, apalagi diiming-imingi oleh teman-teman yang jahat. Ya, karena santri itu juga ada yang gak baik. Ya, makanya antum bersyukur di Arba'in ini karena santrinya baik semua. Insya Allah ya. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.